di daerah lain, di Riyadh atau di mana, tinggal di sana dengan suaminya. Kemudian anakku itu nilpun kepada aku, kata Said Ramadan Buti itu nilpun mengatakan bahwasannya, wahai ayah, aku mau beri kabar gembira kepadamu. Alhamdulillah, kabar gembira apa wahai putriku? Aku tadi malam mimpi. Mimpi apa? Mimpi aku ini malam-malam didatangi seorang perempuan yang penuh cahaya dan cantik, mengetok pintu dan mengatakan bahwasanya, aku kirim salam kepada ayahmu, sampaikan bahwasanya aku berterima kasih kepada ayahmu. Berterima kasih kepada ayahmu. Kenapa? Karena membuat sebuah kitab yang memberikan pemahaman bagaimana itu syariat Islam tidak melanggar, bagaimana Rasulullah itu ketika menikah dengan Sayyidatuna Aisyah. Ini karya yang ajaib. Ketika karyanya itu dengan sopan santun, dengan ilmiah, dengan indah, maka akan membuat Sayyidatuna Aisyah sendiri yang berterima kasih. Sekarang kan enggak. Lagu Aisyah sekarang ini dinyanyikan dengan tujuan viral. Nah, sekarang ini lagi rame lagu Sayyidatuna Aisyah, ya kan? Yang lagunya menceritakan tentang romantisnya Sayyidatuna Aisyah Ar-Ridha yang mendapat julukan Humaira. Nah, bagaimana sikap kita? Gini, kalau pendapat pribadi saya tentang lagu, di dalam lirik lagu itu sebenarnya benar. Di situ Rasulullah lari-lari dengan Sayyidatuna Aisyah. Dan juga Rasulullah itu dari romantisnya kalau habis minum orang kan jijik biasanya untuk minum yang sudah diminumi, diambil, dicari. Ketika Sayyidatuna Aisyah melihat, dicari sama Rasulullah yang bekas bibirnya Sayyidatuna Aisyah, diminum di situ, sehingga Sayyidatuna Aisyah mukanya kemerah-merahan dan malu, sehingga malu dan senang ketika tempat minumnya diminum oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu bagaimana mensikapi dari lagu ini? Gini, kalau pendapat Al-Fagir pribadi, lagunya sebenarnya bagus, teksnya itu nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah di sini adalah yang bawa itu membuat kita ini syahwat. Lagunya Siti Aisyah yang bawa perempuan, yang nyuting didekatkan, dipaskan bibirnya, sehingga haram dan dosa ketika kita mendengarkan, seolah-olah kita menghina daripada Sayyidatuna Aisyah. Kenapa? Karena kita akan membayangkan si perempuan ini, ya apa kalau ini Aisyah, dan ini menghinakan daripada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah tuh, Aisyah radhiyallahu anha. Kadang ada, saya lihat beberapa penyanyi di situ, karena saya nggak tahu sebenarnya, karena ada yang tahu saya lihat. Terus tak lihat ada yang laki nyanyi tapi leter, nyanyinya itu dileter-leterkan sehingga orang ngelihatnya itu kan nggak ngelihat isi nyanyiannya, sambil menghayati siapa yang nyanyi. Nah, jadi di lagu tersebut liriknya sudah bener, ada sebagian dari hadisnya. Ada hadisnya bagaimana itu keromantisan Sayyidatuna Aisyah, tapi yang menyanyikan di situ terlalu vulgar dan menimbulkan syahwat. Gini aja, kalau pengen tahu ini bagus apa enggak, seandainya ada Rasulullah menyanyikan Siti Aisyah dengan gaya seperti itu, pantas apa tidak? Seperti itu. Jadi kalau bisa nyanyinya jangan disyahwatkan dong. Seperti lagu lagu yang dari Habib Rizik itu tentang Rohatil, tentang sejarahnya Rasulullah, bagus, lagunya bagus, nggak dilakukan dengan lirik yang menimbulkan syahwat. Ini enggak, lagunya sudah bagus, liriknya bagus, jazakallah khair, sudah merangkumkan di situ berbentuk kalimat yang supaya kita lebih kenal bagaimana keromantisan daripada Sayyidatuna Aisyah dengan Rasulullah. Tapi yang nyanyi di situ yang jadi masalah, membuat lagunya kesannya begitu vulgar. Ketika yang nyanyi bibirnya dimerahkan, yang nyuting didekatkan kepada yang nyuting bedaan. Nah, ini ada kurang bagusnya ketika yang nyanyi itu seorang wanita atau seorang lelaki terlalu dileter
leter, letre, genit, kata orang Banjar kijil. Iya apa? Kijil banar tuh bang. Nah, paham ya? Jadi nyanyinya boleh, tapi jangan terlalu letoy, jangan terlalu leter, jangan terlalu letre, jangan terlalu genit, jangan terlalu kijil. Kijil. Paham ya? Jangan. Sehingga lagunya itu jadi jelek lagunya gara-gara yang nyanyi. Paham ya? Karena tergantung kalimat itu, tergantung yang bawa. Contoh, maaf. Kita contoh kalimat orang membawa anjing. Orang membawa kalimat anjing, itu tergantung yang bawa. Ada anjing. Nah, jadinya kalimat yang jelek. Nah, disinilah perlunya kita terima kasih kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah suara yang bagus, menjadi buat orang itu rindu. Karena di dalam anasyid, di dalam lagu itu terkadang membuat kita ini ada jazab yang membuat hati kita ini tertarik untuk berbuat baik. Paham ya? Nah, cuman di lagu Aisyah yang sekarang lagi viral ini, yang sangat disayangkan adalah yang nyanyi terlalu bersolek. Apalagi yang nyanyi di situ bawa istrinya 4. Apa maunya? Biasanya orang yang romantis di publik, di dalamnya nggak romantis sama sekali. Rasulullah itu romantis tapi nggak pernah di luar. Kita lihat para habaib itu, mana ada para habaib romantis sama istrinya? Ditaruh di publik. Kenapa nggak ditaruh? Takut muhibbinnya niru. Paham ya? Jadi kalau jadi figur harus bener dong. Kasihan mereka. Guru kencing berdiri, santri kencing berlari. Gurunya romantis di publik, ini yang santri lebih parah lagi. Paham ya? Makanya di sini harus ada sifat malu. Paham ya? Harus punya rasa malu. Dan untuk yang menyanyikan kalau bisa dibuatlah lagu Siti Aisyah, sudah bagus liriknya, kata-katanya terima kasih. Katanya itu liriknya dari orang Malaysia. Terima kasih, jazakallah khair, Allah yujzik, mudah-mudahan Allah buat kamu gembira. Tapi harus dong, buat sesuatu sekiranya Sayyidatuna Aisyah itu senang. Buat sesuatu sekiranya Sayyidatuna Aisyah itu terima kasih dengan karya yang kamu lakukan. Tadi saya lihat videonya Asy-Syahid Asy-Syekh Al-Alim Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau pernah ngarang kitab Difa'an Sayyidatuna Aisyah terhadap pemahaman orang-orang barat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu menikah dengan anak kecil. Syekh Said Ramadan Butu ini ngarang kitab Difa', menolak tentang bantahan orang-orang yang liberal mengatakan bahwasanya Rasulullah itu kawin dengan anak di bawah umur, dengan dalil-dalil yang begitu sempurna dan bagus secara akal dan fisik bagaimana dulu orang Arab. Kemudian kitab itu belum sempat viral, disebarkanlah, ada orang yang fotokopi, disebarkan. Kemudian kata saya Ramadan Buti, saya punya anak perempuan menikah di daerah lain di Riyadh atau di mana, tinggal di sana dengan suaminya. Kemudian anakku itu nilpun kepada aku, kata saya Said Ramadan Buti itu nilpun mengatakan bahwasannya, wahai ayah, aku mau beri kabar gembira kepadamu. Alhamdulillah, kabar gembira apa wahai putriku? Aku tadi malam mimpi apa? Mimpi aku ini malam-malam didatangi seorang perempuan yang penuh cahaya dan cantik, mengetok pintu dan mengatakan bahwasanya, aku kirim salam kepada ayahmu, sampaikan bahwasanya aku berterima kasih kepada ayahmu. Berterima kasih kepada ayahmu. Kenapa? Karena membuat sebuah kitab yang memberikan pemahaman bagaimana itu syariat Islam tidak melanggar, bagaimana Rasulullah itu ketika menikah dengan Sayyidatuna Aisyah. Ini karya yang ajaib. Ketika karyanya itu dengan sopan santun, dengan ilmiah, dengan indah, maka akan membuat Sayyidatuna Aisyah sendiri yang berterima kasih. Sekarang kan enggak. Lagu Aisyah sekarang ini dinyanyikan dengan tujuan viral. Setiap yang nyanyi kepingin di rating pertama. Ya nggak mikir, dunia dapatnya sedikit.
Tapi kalau kamu di rating pertama di hatinya Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, kamu nanti akan di rating pertama untuk di sampingnya Rasulullah SAW.